Saat ku tolak permintaan ibu mertua, dia sengaja melempar segelas kopi ke wajahku hingga pecah. Dasar menantu egois, aku pergi dengan wajah berdarah, ku balas mertua hingga histeris. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi keluarga besar suamiku. Rara, adik iparku yang selama ini selalu memandangku rendah, akhirnya menikah. Semua orang tersenyum, tertawa, dan memuji-muji gaun pengantinnya. Ironisnya, gaun itu rancangan butikku sendiri. Aku membuatnya dengan sepenuh hati, bukan karena aku ingin disukai, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa tetap profesional. Bahkan untuk orang-orang yang tak pernah benar-benar menghargai kehadiranku. Aku datang mengenakan gaun biru tua sederhana, rambut disanggul rapi. Semua mata memandangku, beberapa dengan kekaguman, beberapa dengan sinis. Di antara mereka, mataku tertumbuk pada satu sosok, ibu mertua, Bu Ratmi. Wajahnya yang dulu lembut kini dipenuhi kerut dan pandangan tajam yang selalu menilaimu dari ujung kepala sampai kaki. Akhirnya kamu datang juga, Sinta, ucapnya datar. Suaranya seperti pisau yang diselipkan di balik senyum tipis. Tentu, Bu. Ini hari besar keluarga, jawabku sambil tersenyum, berusaha menahan jarak. Aku tahu, apapun yang aku lakukan akan selalu salah di matanya. Menolong dibilang mencari muka, diam dianggap sombong, berbicara sedikit dikira melawan. Pesta berlangsung meriah. Aku duduk di meja keluarga, di sebelah Arga, suamiku, yang sejak pagi hanya sibuk membantu adiknya dan mengabaikanku. Ia bahkan tak sempat menanyakan apakah aku sudah makan. Ya, beginilah Arga, laki-laki yang baik tapi terlalu tunduk pada ibunya. Di tengah suara musik dan gelas beradu, aku hanya memandangi mereka semua dari jauh. Keluarga ini selalu menatapku seolah aku orang asing yang tidak pantas berada di tengah mereka. Padahal, tanpa bantuanku, rumah yang mereka tempati dan biaya pernikahan Rara tidak akan semegah itu. Tapi siapa peduli? Aku sudah lelah menjelaskan apapun. Menjelang malam, acara mulai mereda. Beberapa tamu pamit, dan hanya keluarga inti yang tersisa. Di meja, hanya tersisa kami berlima. Aku, Arga, Bu Ratmi, Rara, dan suaminya, Dani. Bu Ratmi menatapku lama, kemudian berkata pelan namun menusuk. Sinta, ada hal yang ingin ibu bicarakan. Aku menatapnya tenang. Tentu, Bu. Ada apa? Rara dan Dani belum punya tempat tinggal tetap. Ibu pikir, biar sementara mereka tinggal di rumah kamu saja. Lagi pula rumahmu besar, kan? Aku terdiam sejenak. Arga menatapku seolah memohon agar aku mengiyakan. Namun aku tahu, kalau aku menyetujui permintaan itu, aku hanya akan membuka pintu untuk masalah yang lebih besar. Maaf, Bu. Tapi saya rasa itu tidak bisa. Rumah itu penuh dengan barang butik saya. Banyak aktivitas pekerjaan di sana. Saya khawatir mengganggu privasi mereka. Seketika ruangan itu hening. Bu Ratmi menatapku tajam, bibirnya menegang. Kau menolak permintaan ibu mertuamu sendiri. Saya tidak menolak, Bu. Saya hanya menjelaskan keadaannya. Tapi kalimatku tak pernah bisa cukup baik untuknya. Dasar pelit, egois. Suaranya meninggi, membuat beberapa pelayan menoleh. Kau pikir hanya karena punya uang sedikit kau boleh bertindak seenaknya? Kalau bukan karena Arga, mungkin kau masih jadi perempuan biasa di kampung. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri. Saya mohon, Bu, jangan bicara seperti itu di depan banyak orang. Saya tidak pernah bermaksud merendahkan siapapun. Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, tiba-tiba kling. Suara kaca pecah terdengar begitu keras. Tubuhku tersentak saat sesuatu yang panas menyiram wajahku. Segelas kopi panas yang baru saja disajikan di meja, dilempar tepat ke arahku. Sakit. Panasnya menusuk hingga ke kulit terdalam. Aku memejamkan mata, tubuhku bergetar. Kopi mengalir dari pipi ke leherku, bercampur dengan darah dari pecahan gelas yang mengenai pelipisku. Dasar menantu egois.
Kau memang tak tahu diri. Bu Ratmi berteriak, suaranya menggema di seluruh ruangan. Arga berdiri kaku, antara panik dan bingung. Bu, apa yang ibu lakukan? Diam, Arga. Perempuan ini harus tahu tempatnya. Aku membuka mata perlahan. Beberapa tamu yang belum pergi menatap dengan tatapan ngeri. Rara menutupi mulutnya. Dani melirik canggung, seolah ingin menjauh dari drama ini. Sakit di wajahku tidak seberapa dibandingkan dengan rasa hina yang tiba-tiba menyesak di dada. Aku berdiri perlahan, mengambil napkin di meja, dan mengusap wajahku yang berlumuran darah dan kopi. Bu, suaraku pelan tapi tegas. Saya tidak akan membalas sekarang. Tapi saya tidak akan lupa. Aku menatap satu persatu wajah di depanku. Bu Ratmi yang masih marah, Arga yang tak berani menatap, dan Rara yang pura-pura iba. Aku melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan mereka dengan keheningan yang menusuk. Di luar, udara malam terasa dingin menusuk. Aku berjalan ke arah mobil sambil menahan perih di wajah. Setiap langkah terasa berat, tapi mataku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Sebelum masuk mobil, aku menatap bayangan wajahku di kaca jendela. Setetes darah menetes dari pelipis, lalu jatuh ke gaun biru tua yang kukenakan. Warna merah darah di atas biru itu terlihat kontras, indah sekaligus mengerikan. Ini bukan akhir, bisikku pada diri sendiri. Ini awal dari sesuatu yang tidak akan mereka lupakan. Aku menyalakan mobil dan melaju pergi dari tempat itu, meninggalkan pesta yang berubah menjadi awal dari pertempuran panjang, antara harga diri dan penghinaan, antara diam dan balas dendam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bersumpah dalam hati. Aku akan membuat mereka menyesal telah menumpahkan kopi panas ke wajahku. Bukan dengan tangan, tapi dengan cara yang akan membuat mereka berlutut tanpa aku harus menyentuh sedikit pun. Suara detak jam di ruang rawat terdengar sangat jelas malam itu. Aku menatap langit-langit putih dengan aroma obat yang menusuk hidung. Setiap kali kulit wajahku bergerak, nyeri terasa seperti disayat. Luka di pelipis dijahit 3 jahitan kecil. Sementara sebagian pipi masih perih karena luka bakar ringan. Tapi yang lebih perih bukanlah luka di kulitku. Yang menyakitkan justru luka yang tak bisa diobati oleh dokter manapun, luka di hati. Aku masih ingat jelas bagaimana kopi panas itu menampar wajahku di depan semua orang. Dan bagaimana Arga hanya berdiri mematung seperti boneka tanpa nyawa. Bu, tolong jangan emosi. Itu satu-satunya kalimat yang keluar dari mulutnya sebelum aku meninggalkan ruangan malam itu. Satu kalimat, yang bahkan tidak ditujukan untukku. Kini, aku berbaring sendiri di ruang rumah sakit. Tak ada yang menemani, tak ada tangan yang menggenggam, hanya suara monitor detak jantung yang menemaniku dalam sepi. Beberapa kali perawat masuk, menanyakan kabarku, mengganti perban, dan pergi lagi dengan sopan. Aku tersenyum setiap kali mereka pamit, tapi senyumku terasa hambar. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika pintu kamar diketuk perlahan. Arga masuk dengan wajah lelah, membawa sekotak buah di tangannya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ia duduk di kursi di samping ranjang, menunduk, memainkan ujung jarinya. Kamu masih marah? Suaranya pelan, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Aku memalingkan wajah ke arah jendela, menatap langit malam. Aku tidak marah, Arga. Aku hanya kecewa. Sinta, ibu tidak sengaja. Ibu cuma terpancing emosi. Kamu tahu sendiri bagaimana beliau. Aku tahu, potongku cepat, nada suaraku dingin. Aku tahu persis bagaimana beliau, Arga. Tapi yang aku tidak tahu, bagaimana mungkin suami yang kucintai bisa diam saja saat istrinya dilempari kopi panas di depan semua orang. Arga terdiam. Aku bisa mendengar ia menarik napas berat. Aku cuma tidak mau mempermalukan keluarga di depan tamu. Keluarga yang mana? Tanyaku sambil menatapnya tajam. Keluarga yang melempariku? Atau aku, istrimu, yang berdarah karena mereka? Ia tidak bisa menjawab. Hening mendadak turun di antara kami. Suara jarum jam kembali terdengar. Aku tahu Arga tidak akan pernah berubah. Ia selalu takut pada ibunya. Bahkan ketika harga diriku jadi taruhannya. Istirahatlah, Sinta. Nanti aku kembali lagi besok, katanya akhirnya, pelan dan ragu.
Tak perlu, Arga, ucapku tanpa menoleh. Kamu lebih baik temani ibumu saja. Aku sudah bisa sendiri. Langkahnya menjauh perlahan. Pintu tertutup lembut. Dan di detik itulah aku sadar. Aku sudah sendirian, sepenuhnya. Malam semakin larut. Aku menatap ponsel di meja. Notifikasi pesan dari asisten butikku masuk. Laporan penjualan, konfirmasi klien. Semuanya berjalan seperti biasa. Namun aku tak punya tenaga untuk membalas satupun. Lalu mataku berhenti di satu nama di daftar kontak. Bima. Teman lamaku, sekaligus pengacaraku sejak dulu. Orang yang paling tahu bagaimana kerasnya perjalanan hidupku dari nol. Tanpa banyak berpikir, aku menekan tombol panggil. Suara berat tapi lembut terdengar dari seberang. Sinta? Malam-malam begini, kamu kenapa? Aku butuh bicara, Bim. Kedengarannya suaramu bergetar. Kamu di mana? Di rumah sakit. Luka bakar ringan. Jawabku singkat. Apa yang terjadi? Seseorang melempar kopi panas ke wajahku. Siapa? Ibu mertuaku. Hening. Hanya suara napas dari ujung telepon. Kamu mau aku datang? Tidak perlu. Aku hanya ingin kamu mulai siapkan sesuatu untukku. Sesuatu apa? Aku ingin lepas dari semua ini. Rumah, aset, butik, semuanya harus tetap di bawah kendaliku. Aku tak ingin mereka punya celah untuk merebut apapun dariku. Kamu yakin? Tanya Bima hati-hati. Sangat yakin. Baik. Aku akan siapkan dokumen perlindungan aset dan persiapan hukum kalau sewaktu-waktu kamu ingin menggugat. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bim. Tapi satu hal lagi. Apa? Aku tidak hanya ingin melindungi diriku. Aku ingin mereka belajar arti rasa sakit. Suara di seberang terdiam sejenak, lalu terdengar nada rendah yang penuh pengertian. Kalau begitu, aku akan bantu kamu bukan hanya sebagai pengacara, tapi sebagai teman. Telepon berakhir, tapi hatiku justru terasa lebih hidup dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ada nyala kecil dalam diriku. Bukan nyala dendam semata, tapi nyala tekad. Aku berdiri perlahan, menatap bayanganku di cermin kecil di samping ranjang. Luka di pipiku tampak merah, tapi mataku kini berbeda. Ada sesuatu yang baru di sana, ketenangan yang tajam, seperti air yang membeku di musim dingin. Luka ini akan sembuh, kataku pelan, menatap wajahku sendiri. Tapi mereka akan belajar bahwa tidak semua luka bisa hilang begitu saja. Aku menatap keluar jendela rumah sakit, ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Dari titik itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menangis lagi. Air mata hanya akan membuatku lemah, sementara mereka tak pantas melihatku lemah. Aku akan membalas, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberhasilan. Aku akan buat mereka menunduk bukan karena takut, tapi karena malu. Dan malam itu, dengan wajah setengah terbakar dan hati yang sudah membeku, aku tahu satu hal pasti. Perempuan yang disakiti tidak akan selamanya jadi korban. Kadang, dialah badai yang datang tanpa peringatan. Sudah 3 minggu sejak kejadian itu. Luka di wajahku mulai mengering, meninggalkan bekas samar di pipi kanan. Dokter bilang, dengan perawatan intensif, bekasnya bisa memudar. Tapi aku justru ingin bekas itu tetap ada. Sedikit saja. Sebagai pengingat bahwa aku pernah dibakar oleh amarah orang yang seharusnya melindungiku. Setiap pagi aku menatap cermin, meraba kulit yang mulai rata kembali. Lalu aku tersenyum. Senyum yang bukan lagi tanda kebahagiaan, tapi tameng. Senyum yang menyembunyikan badai. Sejak keluar dari rumah sakit, aku memutuskan untuk tidak langsung kembali ke rumah. Aku tinggal sementara di apartemenku yang dulu jarang kutempati. Arga beberapa kali datang, tapi aku selalu beralasan sibuk atau sedang rapat. Kenyataannya, aku memang sibuk merencanakan sesuatu bersama Bima. Kami duduk berdua di ruang tamu apartemen, tumpukan dokumen memenuhi meja. Ini akta rumah, sertifikat butik, dan rekening usaha, kata Bima sambil menyerahkan map coklat. Semuanya sudah kuperiksa. Atas nama kamu sendiri.
Jadi kalau mereka berniat merebut atau memanipulasi, mereka tak punya dasar hukum. Aku menatap dokumen-dokumen itu lama. Bagus, jawabku datar. Aku tidak ingin satu pun dari mereka bisa menginjakku lagi. Bima menatapku lama, matanya tenang. Sinta, kamu sadar apa yang kamu lakukan ini bukan sekadar melindungi aset. Ini langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Aku mengangguk. Aku tahu. Aku tidak mau dendamku jadi buta. Aku ingin elegan, rapi, dan menyakitkan tanpa aku harus menyentuh mereka. Hari berikutnya aku pulang ke rumah, bukan untuk menetap, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak lari. Begitu mobilku berhenti di halaman, aku bisa melihat dari jendela. Bu Ratmi sedang duduk di ruang tamu, ditemani Rara yang baru pulang bulan madu. Arga tampak canggung, berdiri di antara mereka. Begitu aku masuk, suasana langsung berubah hening. Bu Ratmi menatapku lama. Tatapannya berbeda, bukan lagi penuh amarah, tapi kaku dan canggung. Barangkali, ia mengira aku akan menuntut atau membuat keributan. Tapi tidak. Assalamualaikum, ucapku datar, sambil menaruh tas. Waalaikumsalam, jawab Rara cepat, mungkin karena merasa bersalah. Kamu sudah sembuh, nak? Tanya Bu Ratmi akhirnya, dengan nada yang dibuat-buat lembut. Alhamdulillah, sudah, Bu. Aku tersenyum tipis. Luka di wajah bisa sembuh. Luka di hati juga, asal tahu caranya. Ia terdiam. Arga terlihat menunduk. Aku duduk santai di kursi seberang mereka, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Saya minta maaf kalau waktu itu ibu emosi, katanya akhirnya. Namanya orang tua, kadang salah ucap, salah tindak. Tidak apa-apa, Bu, sahutku cepat, tersenyum. Saya sudah lupa. Saya tidak mau menyimpan dendam. Saya hanya ingin semuanya baik-baik saja. Bu Ratmi tampak lega. Arga ikut tersenyum kecil. Mereka benar-benar percaya bahwa aku sudah memaafkan. Padahal, di dalam pikiranku, aku sedang menghitung waktu, kapan dan bagaimana semuanya akan berbalik. Hari-hariku kembali seperti biasa. Aku mengurus butik, bertemu klien, dan menghadiri acara sosial. Orang-orang mulai membicarakan tentangku, bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok perempuan tangguh yang tetap profesional meski mengalami insiden memalukan. Aku memanfaatkan semua itu. Semakin banyak mata yang memujiku, semakin besar rasa iri di mata Bu Ratmi dan Rara setiap kali mereka mendengar namaku disebut di lingkungan sosial mereka. Setiap kali bertemu mereka di acara keluarga, aku selalu tersenyum sopan, membawa bingkisan kecil, bertanya dengan ramah, seolah tak ada apa-apa. Aku tahu senyumku membuat mereka gelisah. Dan itu, bagiku, adalah bentuk kepuasan tersendiri. Sinta, kamu kelihatannya makin sibuk ya, kata Rara suatu sore, dengan nada yang setengah ingin tahu, setengah iri. Iya, jawabku ringan. Butik baru saja dapat proyek kerjasama dengan brand luar negeri. Capek sih, tapi menyenangkan. Wah, hebat ya. Pantas Kak Arga betah sama kamu. Aku tertawa kecil. Mungkin dulu iya. Rara tersenyum kaku. Ia mungkin tidak tahu bahwa hubungan kami sudah mulai retak, bahkan nyaris tak ada komunikasi lagi. Tapi aku tidak butuh simpati darinya. Aku hanya ingin mereka merasa kalah tanpa tahu kenapa. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa Bu Ratmi sedang merencanakan sesuatu. Dari pembantuku, aku tahu bahwa beliau ingin membujuk Arga untuk menambahkan nama Rara ke dalam sertifikat rumah keluarga, dengan alasan kekeluargaan. Aku hanya tersenyum saat mendengar itu. Biarkan saja, kataku pada Bima melalui telepon. Biar mereka berpikir masih bisa menipuku. Kamu yakin? Tanya Bima. Yakin. Karena ketika mereka mengira aku tidak tahu, disitulah mereka paling rentan. Aku mulai menyusun langkah demi langkah. Aku pindahkan beberapa aset ke rekening perusahaan, bukan pribadi. Aku buat kontrak kerja palsu untuk memastikan kepemilikan hukum butikku tak bisa diganggu. Semuanya aku lakukan diam-diam. Di depan semua orang, aku masih Sinta yang lembut, penyayang, dan sopan. Tapi di balik senyumku, aku sudah seperti catur yang sedang menunggu giliran mematikan langkah lawan. Suatu malam, Arga pulang terlambat.
wajahnya lelah, tapi bukan karena pekerjaan. "Kamu dari rumah ibu?" tanyaku sambil menyeduh teh. "Iya," jawabnya pelan. "Ngapain?" "Ibu minta tolong kamu." Tanda tangan satu berkas. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Berkas apa?" Katanya cuma administrasi rumah lama, biar nanti gampang kalau dijual. Aku tersenyum lembut. "Baik, aku tanda tangan saja besok. Kirim lewat Bima, biar dia periksa dulu." Arga tampak sedikit gugup. "Nggak usah repot, Sin. Ini cuma urusan kecil kok." "Justru urusan kecil sering jadi akar masalah besar, Ga." Ia terdiam, menunduk. Aku tahu, ia merasa aku mulai menjauh. Tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah melewati batas tempat cinta dan kesetiaan. Sekarang yang tersisa hanyalah permainan. Dan aku tidak pernah kalah dalam permainan. Malam semakin larut. Setelah Arga tidur, aku duduk sendirian di balkon, menatap langit kota. Angin malam menerpa pipiku yang dulu terbakar. Aku menutup mata, mengingat kembali kejadian di pesta itu. Teriakan, dasar menantu egois, masih terngiang. Tapi kini, setiap kali aku mengingatnya, aku tidak lagi merasa sakit. Aku hanya merasa dingin. Dingin dan tenang, seperti air laut yang tampak tenang di permukaan, tapi bisa menenggelamkan siapapun yang berani masuk terlalu dalam. Aku tidak akan berteriak, bisikku pada malam. Aku tidak akan membalas dengan amarah. Aku akan membalas dengan keberhasilan. Dan malam itu, dengan secangkir teh di tangan, aku tahu satu hal. Senyumku kini adalah senjata paling tajam yang kumiliki. Ada masa dalam hidup ketika keheningan lebih menakutkan daripada pertengkaran. Itulah yang kurasakan beberapa bulan terakhir ini. Rumah kami masih berdiri megah seperti biasa, taman masih rapi, dapur masih harum oleh kopi tiap pagi, tapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu membuat rumah ini terasa hidup. Kini, setiap langkahku di lantai marmer hanya bergema kosong. Aku dan Arga sudah jarang bicara. Bukan karena kami bertengkar, tapi karena kami tak punya lagi hal yang ingin dibicarakan. Cinta kami perlahan berubah menjadi kebiasaan, lalu menjadi kesopanan. Dan dari sana, lahirlah jarak. Aku menyadarinya pertama kali ketika suatu pagi aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, roti panggang, dan teh hangat. Arga turun dari kamar, tapi bukannya duduk, ia hanya berkata pelan. "Aku sarapan di luar, Sin. Ada janji sama klien." Tanpa menatapku, ia langsung pergi. Padahal dulu, sesibuk apapun, ia selalu menyempatkan diri untuk makan bersamaku. Aku hanya menatap punggungnya yang menjauh, lalu menghela napas panjang. Itu bukan hal besar, tapi disitulah retakan kecil itu mulai muncul. Hari-hari berikutnya terasa seperti menonton film yang sama berulang-ulang. Aku bekerja, Arga bekerja. Kami tidur di ranjang yang sama tapi seolah di dunia yang berbeda. Kalaupun bicara, hanya seputar tagihan, pekerjaan, atau hal-hal rumah tangga yang terlalu formal untuk disebut intim. Namun, yang paling membuatku sadar bahwa ada sesuatu yang tak beres adalah cara dia memandangku. Dulu tatapannya hangat, lembut, dan penuh rasa kagum. Sekarang, datar. Seolah aku hanya bayangan di matanya. Sampai suatu sore, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Aku baru saja pulang dari butik ketika melihat Arga berdiri di taman, berbicara dengan seseorang di ujung gerbang. Seorang perempuan. Bukan Rara, bukan tetangga. Dari jarak itu aku bisa melihat wajahnya yang lembut tapi asing, memakai seragam dinas, seorang pegawai pemerintahan, mungkin. Ia tertawa kecil, Arga ikut tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kuterima. Aku tidak menghampiri. Aku hanya berdiri di balik jendela, menatap tanpa suara. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa cemburu yang meledak. Yang ada hanyalah keheningan yang membeku di dada. Karena aku tahu, retakan itu sudah menjadi jurang. Malamnya, saat Arga pulang, aku bertanya pelan. "Kamu tadi bicara sama siapa di gerbang?" Ia menatapku sekilas, lalu menjawab santai. "Oh, itu klien lama. Tanya soal proyek kantor." "Klien?" "Iya, cuma sebentar kok. Nggak usah khawatir." Aku hanya tersenyum.
Bukan karena percaya, tapi karena aku sudah tahu kebohongan saat mendengarnya. Senyumku membuatnya gugup sesaat. Lalu ia cepat-cepat pergi ke kamar mandi. Aku menatap punggungnya, kali ini tanpa perasaan apapun. Hanya kosong. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari pembantuku di rumah mertua. Suaranya terdengar panik. "Bu Sinta, maaf, tapi saya nggak sengaja dengar Bu Ratmi bicara sama Bu Rara. Mereka rencana mau datang ke rumah ibu minggu depan. Katanya mau menyelesaikan urusan keluarga." Aku menarik napas panjang. Baik, biar saja mereka datang. Tapi, Bu, sepertinya mereka mau bawa beberapa berkas. Aku tahu, jawabku datar. Justru itu yang kutunggu. Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursi. Rencana yang sudah kususun perlahan mulai bekerja. Mereka pikir aku masih perempuan lembut yang bisa dibujuk dengan air mata dan panggilan, "Nak." Padahal kini, setiap langkah mereka sudah kulihat jauh sebelum mereka melangkah. Tepat seminggu kemudian, mereka datang. Aku menyambut di ruang tamu dengan pakaian rapi, senyum di wajahku seperti biasa. "Wah, rumahmu makin cantik, Sin," kata Rara dengan suara manis tapi matanya tajam. "Terima kasih. Mau minum teh? Atau kopi?" "Kopi aja, Nak," sahut Bu Ratmi. "Biar nggak ngantuk ngomongin urusan penting." Aku ke dapur, menyiapkan kopi hitam. Tanganku sedikit bergetar, bukan karena gugup, tapi karena amarah yang kutahan rapat. Saat kembali ke ruang tamu, aku melihat Bu Ratmi sudah membuka map berisi beberapa kertas. "Sinta," katanya pelan, "Ibu cuma minta tanda tanganmu di sini. Ini cuma formalitas, biar semua properti keluarga bisa diatur sama rata. Nanti adik-adik Arga juga dapat bagian." "Begitu ya?" tanyaku lembut. "Iya, Nak, kan kita keluarga. Gak enak kalau ada yang merasa diabaikan." Aku menatap lembaran itu. Sekilas, terlihat seperti surat pembagian aset keluarga. Tapi mataku cukup tajam untuk melihat nama Arga dan Rara di kolom penerima. Bukan aku. Aku menatap mereka bergantian, lalu tersenyum. "Sayangnya, aku nggak bisa tanda tangan hari ini, Bu." "Loh, kenapa?" Suara Bu Ratmi meninggi. "Aku sudah minta pengacaraku memeriksa semua dokumen keluarga. Jadi, nanti biar lewat beliau saja." Wajah Bu Ratmi memerah. "Kamu nggak percaya sama ibu?" Aku menatapnya dengan tatapan tenang. "Percaya, tapi lebih percaya hukum." Rara langsung menahan lengan ibunya yang tampak mulai bergetar. "Sudahlah, Bu, nanti aja," katanya berbisik. Tapi Bu Ratmi menepis tangannya. "Dasar menantu egois. Semua juga demi keluarga kamu sendiri." Aku hanya diam. Dari matanya, aku tahu, amarahnya sama seperti dulu. Panas, meledak-ledak, tanpa kendali. Tapi aku bukan Sinta yang dulu. Aku tidak membalas. Aku hanya berdiri perlahan, menatap mereka dengan senyum kecil. "Kalau ibu sudah selesai, silakan pulang. Aku ada rapat setelah ini." Bu Ratmi menatapku tajam. "Kamu pikir kamu bisa berdiri sendiri tanpa keluarga ini?" "Bukan pikir, Bu," jawabku lembut. "Tapi sudah." Dan dengan langkah ringan, aku meninggalkan ruang tamu, meninggalkan mereka dalam amarah yang menggantung di udara. Malamnya, Arga menegurku. "Kenapa kamu tolak permintaan ibu?" "Karena itu bukan permintaan. Itu manipulasi." "Sinta, jangan keras kepala. Mereka cuma mau pembagian adil." "Adil?" Aku menatapnya tajam. "Adil menurut siapa? Menurut orang yang melempar kopi ke wajahku dan memanggilku menantu egois." Arga terdiam. Aku berjalan mendekat, menatap matanya lurus. "Kamu lupa, Ga. Aku tidak lagi perempuan yang bisa kamu tenangkan dengan pelukan." Ia menghela napas berat dan meninggalkanku di ruang tengah, tanpa kata. Aku duduk sendirian, menatap lantai marmer yang berkilau di bawah lampu. Di pantulan cahaya itu, aku melihat diriku, bukan lagi Sinta yang dulu. Kini aku adalah cermin yang dingin, memantulkan luka orang lain tanpa menampakkannya sendiri. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Retakan tak selalu terdengar.
Kadang ia hanya terasa, di antara dua napas, dua tatapan, dua kata yang tak diucapkan. Tapi dari retakan kecil, lahir kekuatan untuk membangun tembok yang lebih kokoh. Dan aku tahu, setelah malam ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Aku selalu percaya bahwa setiap luka punya suara. Kadang ia berteriak, kadang ia berbisik. Namun luka yang paling berbahaya adalah yang diam, karena di dalam diam itulah bara mulai menyala. Hari-hari setelah pertengkaranku dengan Ibu Ratmi terasa seperti hidup di dalam rumah kaca. Semua tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya hawa panas perlahan mengeringkan segalanya. Arga mulai dingin. Ia jarang pulang tepat waktu. Bahkan saat di rumah, ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja, menatap layar laptop tanpa sepatah kata pun padaku. Aku tidak protes. Aku hanya menatapnya dari jauh, mengamati wajahnya yang dulu ku kenal lembut kini tampak keras dan asing. Tapi aku tahu, bukan aku yang berubah terlebih dahulu. Aku hanya menyesuaikan diri dengan kenyataan. Suatu sore, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara yang sudah kukenal langsung terdengar di ujung sana. Ibu mertua. Sinta, aku dengar kamu jual tanah keluarga tanpa izin. Tanah itu atas namaku, Bu. Aku beli dengan uangku sendiri. Kamu sombong sekali, ya? Uang itu kan hasil kerja suamimu juga. Mungkin ibu lupa, semua aset Arga dibekukan sejak 2 tahun lalu karena masalah pajak. Jadi, yang ibu maksud itu uangku sendiri. Sunyi sesaat. Lalu, suara keras menggema dari seberang. Dasar perempuan tak tahu diri. Seandainya bukan karena Arga, kamu masih di jalanan. Entah jadi apa. Aku memejamkan mata, menahan emosi yang mendidih di dada. Kalau ibu menelepon hanya untuk menghina, saya tutup ya. Saya masih ada pekerjaan. Klik. Sambungan terputus. Namun beberapa menit kemudian, pesan dari Arga masuk. Arga, kenapa kamu buat ibu nangis? Sinta, aku hanya menjawab apa adanya. Arga, kamu keterlaluan. Sin. Dia ibuku. Sinta, dan aku istrimu. Tapi tampaknya kamu lupa mana yang harus kamu lindungi lebih dulu. Tak ada balasan lagi. Tapi aku tahu, kalimat itu seperti api kecil yang baru saja jatuh di ladang kering. Beberapa hari berlalu, hingga tiba hari yang katanya, bahagia. Pernikahan Rara, adik Arga. Aku datang bukan karena ingin, tapi karena sopan. Aku tahu kalau aku tak datang, gosip akan meledak lebih cepat dari undangan. Gaun yang kupakai sederhana, berwarna biru lembut. Aku berdiri di antara tamu undangan, menjaga jarak dari keluarga besar Arga. Mereka semua memandangku dengan tatapan yang sama, tajam, menghakimi, dan sinis. Rara menghampiriku dengan senyum tipis. Kak Sinta, makasih udah datang. Tadi ibu sempat marah, katanya kamu gak akan datang. Aku datang karena aku menghormati pernikahanmu, Ra. Bukan karena takut pada amarah siapapun. Ibu cuma khawatir kamu gak bisa memaafkan. Ucapnya pelan, tapi nada sinisnya jelas terasa. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Memaafkan? Aku selalu bisa memaafkan, Rara. Tapi melupakan? Itu lain cerita. Ia membeku. Aku berlalu, meninggalkannya di tengah kerumunan. Setelah acara selesai, malamnya Bu Ratmi menghampiriku. Tepat di depan banyak orang. Dengan suara lantang ia berkata, Sinta, setelah ini, aku dan Rara akan ikut tinggal di rumahmu. Ya, rumah Arga terlalu kecil buat kami. Semua tamu langsung menoleh. Aku tertegun sesaat, tapi kemudian aku menatapnya dengan tenang. Maaf, Bu. Rumah itu bukan tempat singgah. Rumah itu tempat keluarga. Kamu maksud apa? Maksudku, aku tidak pernah mengundang orang yang menganggapku musuh untuk tinggal bersamaku. Wajah Bu Ratmi memerah. Kamu pelit, egois. Semua ini cuma karena kamu takut berbagi kenyamanan. Sebelum aku sempat menjawab, tangannya meraih cangkir kopi panas di meja tamu dan, biur. Cairan hitam panas itu menampar wajahku, menyebar bersama pecahan kaca yang pecah di lantai. Sakitnya luar biasa. Kopi panas itu membakar pipi dan dahi,
sementara satu pecahan kecil menembus kulit dekat mataku. Aku terdiam sesaat. Semua tamu terkejut. Suara-suara berbisik bergema di sekelilingku. Bu Ratmi masih berteriak. Dasar menantu egois. Kau pantas diperlakukan seperti ini. Aku menatapnya dengan mata berair, bukan karena menangis, tapi karena sakit yang menembus kulit sampai ke jiwa. Namun di balik rasa perih itu, sesuatu dalam diriku pecah. Sesuatu yang selama ini kutahan, kini bebas. Aku menegakkan tubuhku. Terima kasih, Bu. Sekarang saya tahu batas kesabaran saya sudah habis. Tanpa menoleh ke siapapun, aku berjalan keluar ruangan. Langkahku gemetar, tapi tidak karena takut. Aku hanya menahan diri agar tidak membalas di tempat. Karena aku tahu, balasan terbaik bukan dilakukan di tengah pesta. Aku langsung menuju rumah sakit. Perawat membersihkan luka di wajahku, menenangkan saat aku menggigil. Ibu mau lapor polisi? Tanya mereka lembut. Aku menatap cermin kecil di meja periksa, melihat wajahku yang memerah, setengah bengkak, dan ada bekas luka halus di bawah mata. Tidak, jawabku lirih. Belum sekarang. Setelah perawatan selesai, aku keluar dan menatap malam yang dingin. Aku membuka ponsel, menekan satu nomor. Halo, Pak Rendra. Iya, Bu Sinta. Pengacara Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Tolong siapkan dokumen untuk pembekuan semua aset keluarga Arga, termasuk properti yang masih atas nama bersama. Baik, Bu. Ada alasan khusus. Aku tersenyum kecil, menyentuh perban di pipiku. Katakan saja, saya sudah selesai jadi menantu baik. Malam itu, di balkon rumah sakit, aku berdiri sendiri memandangi langit kota. Dingin malam menembus kulitku yang masih perih, tapi di dalam dada, ada api yang membara. Aku tahu setelah ini, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Karena aku, Sinta, yang dulu diam, kini sudah bangkit. Dan ketika aku melangkah, tak ada satupun yang bisa menghentikan bara yang sudah menyala. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu, malam ketika segelas kopi berubah menjadi senjata dan harga diriku hancur di depan orang banyak. Bekas luka di pipiku belum sepenuhnya hilang. Dokter bilang, mungkin butuh waktu beberapa bulan untuk sembuh. Tapi luka di wajah tak seberapa dibanding luka di dalam hati. Aku memandang pantulan diriku di cermin. Kulitku mulai mengelupas, bekas merah memudar. Namun di balik mata ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada api yang tidak padam. Aku, Sinta, bukan lagi perempuan yang dulu mereka hina. Dan mulai hari ini, aku melangkah di atas abu masa lalu yang telah mereka bakar sendiri. Pagi itu aku duduk di ruang kerja, membuka map besar berisi dokumen aset keluarga. Semua kuperiksa satu persatu. Rumah, tanah, saham perusahaan, bahkan rekening tabungan. Setiap dokumen yang dulu kutandatangani atas nama keluarga besar, kini akan menjadi senjata hukumnya sendiri. Teleponku berdering. Nama di layar, Pak Rendra, pengacara pribadiku. Selamat pagi, Bu Sinta. Semua berkas sudah saya siapkan. Tinggal tanda tangan di kantor saya. Baik, Pak. Tolong pastikan semuanya tertutup rapat. Saya tidak mau mereka tahu sebelum waktunya. Tentu. Tapi, Bu, kalau langkah ini diambil, Ibu sadar konsekuensinya? Mereka bisa menuduh balik. Aku tersenyum tipis. Pak Rendra, mereka sudah menyerang saya secara fisik. Ini bukan soal dendam. Ini soal martabat. Suaranya di ujung telepon terdengar mantap. Saya paham, Bu. Kita akan jalankan semuanya sesuai hukum. Dan kali ini, Ibu akan menang. Kata menang itu menggema di pikiranku. Bukan sekadar kemenangan hukum, tapi kemenangan batin, untuk diriku sendiri. Sore itu aku berangkat ke kantor pengacara. Langit mendung, tapi langkahku ringan. Begitu masuk ruangannya, Pak Rendra menyodorkan beberapa berkas. Ini surat permohonan pemisahan aset, Bu. Setelah tanda tangan, properti yang atas nama Ibu otomatis lepas dari kepemilikan bersama. Dan ini. Ia membuka map kedua. Laporan hukum untuk tindak kekerasan fisik yang dilakukan ibu mertua Ibu. Tapi laporan ini bersifat kondisional.
Hanya akan kami ajukan kalau ibu perintahkan. Aku menatap berkas itu. Ada fotoku dengan wajah berperban, hasil visum dari rumah sakit, dan keterangan dokter. Tanganku sempat bergetar. Aku bisa saja menyeret mereka ke penjara hari itu juga. Tapi aku tahu, balasan terbaik bukan sekadar hukuman. Belum sekarang, Pak, ujarku tenang. Baik, Bu. Jadi, Ibu ingin jalankan cara lain. Aku mengangguk. Saya ingin mereka merasakan apa itu kehilangan. Tapi tanpa saya menyentuh mereka. Malamnya aku duduk di ruang keluarga, membuka laptop, dan mulai mengatur sesuatu yang selama ini kupendam. Aku memiliki akses ke beberapa proyek bisnis keluarga Arga, sebagian besar karena dulu aku yang membantu mengelola administrasi dan hubungan investor. Dan aku tahu, sebagian besar aset itu menggunakan namaku sebagai nomine legal. Dalam satu klik, aku mengajukan pembekuan dana di rekening perusahaan. Dalam 2 klik berikutnya, aku menarik kepemilikan saham minoritas mereka ke perusahaanku sendiri, Sinta Pratama Holdings. Tak ada yang ilegal. Semua dilakukan lewat celah yang dulu mereka biarkan karena menganggapku hanya istri. Selesai. Dalam satu malam, separuh kekayaan keluarga yang dulu meremehkanku, kini berada di bawah kendaliku. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar. Telepon dari Arga masuk tanpa henti, tapi tidak kuangkat. Baru setelah panggilan ke-30, aku menjawab. Apa yang kamu lakukan, Sinta? Kenapa rekening perusahaan dibekukan? Oh, jadi kamu baru tahu, jawabku datar. Kamu gila. Ini bisa menghancurkan semua kerja keras keluargaku. Keluarga kamu? Aku menekankan kata itu. Lucu ya, waktu aku bantu dari nol, kalian bilang itu kerja bersama. Tapi begitu semua sudah mapan, kalian bilang itu milik keluarga kamu. Sunyi sesaat. Aku bisa mendengar napasnya berat, seperti menahan amarah. Kamu tega banget, Sinta. Tega? Mungkin. Tapi aku cuma melakukan apa yang kalian ajarkan, bertahan dengan cara terhormat. Lalu aku tutup teleponnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. 2 hari kemudian, rumahku didatangi oleh seseorang tak terduga. Rara, adik iparku. Ia datang dengan wajah penuh cemas, bukan lagi senyum sinis seperti dulu. Kak, tolonglah, ibu sakit. Sejak kejadian itu, dia stres. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Aku tidak meminta dia menyalahkan diri. Aku hanya ingin dia sadar. Tapi kenapa harus seperti ini, Kak? Semua rekening keluarga dibekukan. Semua proyek mandek. Aku menatap Rara lekat-lekat. Kamu tahu, Ra, dulu aku diam saat kalian sebar gosip. Aku diam saat ibu hina aku di depan tamu. Aku diam saat kalian ambil keuntungan dari uangku. Tapi waktu kalian menyiram wajahku dengan kopi panas, itu saat terakhir aku memilih diam. Rara menunduk. Kak, ibu cuma terpancing emosi. Dan aku terpancing luka. Kamu mau apa dari kami, Kak? Aku berdiri, mendekatinya perlahan, lalu berkata pelan tapi tajam. Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma ingin kalian tahu, apa rasanya kehilangan sesuatu yang kalian pikir tak akan pernah hilang. Air mata Rara jatuh. Ia berbalik dan pergi tanpa sepatah kata. Malamnya aku duduk di balkon, menatap langit yang mulai berawan. Hujan pertama bulan itu turun perlahan, menetes di atap rumah seperti bunyi doa yang lama tertunda. Di bawah sana, kota terlihat tenang. Tapi aku tahu di rumah Bu Ratmi, keadaan pasti kacau. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Rendra masuk. Semua proses legal selesai, Bu. Anda sekarang pemilik tunggal 3 properti utama. Selamat. Aku menutup ponsel perlahan. Di dada ini, ada rasa puas yang aneh, bukan bahagia, tapi lega. Rasa yang muncul bukan karena aku menang, melainkan karena aku akhirnya bisa menegakkan batas yang dulu mereka injak. Malam itu aku menulis di buku harianku lagi. Kadang, kita harus berjalan di atas abu masa lalu untuk menemukan kekuatan sejati. Karena hanya dari luka, kita belajar cara berdiri. Dan ketika mereka sadar, bara yang mereka nyalakan dulu telah berubah menjadi apiku, yang kini membakar segalanya. Aku menatap keluar jendela,
membiarkan cahaya petir menyinari wajahku yang masih berbekas luka. Bukan lagi luka memalukan, tapi tanda kemenangan. Sudah 3 minggu sejak aku mengambil alih sebagian besar aset keluarga Arga. Hidupku kini lebih tenang, setidaknya di permukaan. Namun aku tahu, ketenangan seperti ini takkan bertahan lama. Orang seperti Bu Ratmi dan Rara takkan diam saja. Mereka terbiasa hidup di atas nama keluarga terpandang, terbiasa menganggap uang dan nama besar bisa menyelesaikan segalanya. Dan aku tahu, mereka akan mencoba merebut kembali semuanya. Aku hanya menunggu waktu. Pagi itu, saat aku baru selesai menyiapkan laporan keuangan kantorku, pintu rumah diketuk keras. 3 orang polisi berdiri di depan. Ibu Sinta Pratama. Ya, saya sendiri. Kami mendapat laporan bahwa ibu terlibat dalam penipuan aset dan penggelapan dana perusahaan keluarga Arga. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan senyum. Akhirnya, ini dia. Boleh saya lihat surat tugasnya? Tanyaku tenang. Petugas menyerahkan selembar kertas resmi. Mataku segera menangkap tanda tangan pelapor di bagian bawahnya. Ratmi Kusuma dan Rara Arga. Tentu saja. Aku menatap mereka sambil menandatangani berita acara pemeriksaan. Baik, Pak. Saya akan ikuti prosedur. Tapi tolong pastikan satu hal. Apa itu, Bu? Pastikan mereka siap menerima akibat dari laporan palsu ini. Setelah beberapa jam di kantor polisi, aku duduk di ruang pemeriksaan dengan kepala tegak. Aku menjawab semua pertanyaan penyidik dengan detail, menyerahkan semua bukti transfer, surat kepemilikan, hingga notulen rapat yang menunjukkan semua aset yang kupegang adalah hasil kerja sama sah. Penyidik tampak terkejut ketika melihat kelengkapan dokumenku. Ibu sangat siap, ya? Saya tahu laporan ini akan datang, jawabku. Saya hanya menunggu waktu yang tepat. Aku keluar dari kantor polisi sore itu dengan langkah ringan. Beberapa wartawan yang sudah disewa oleh keluarga Arga mencoba menyorot kamera ke wajahku, tapi aku tetap berjalan. Satu dari mereka bertanya dengan suara lantang. Bu Sinta, benar Anda menggelapkan dana perusahaan keluarga suami Anda? Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke kamera. Saya tidak menggelapkan apapun. Tapi saya memang mengambil kembali apa yang dulu mereka anggap bukan milik saya. Padahal hasil dari kerja keras saya sendiri. Setelah itu, aku masuk ke mobil dan pergi. Malamnya, aku mendapat kabar dari Pak Rendra. Bu, mereka menyebarkan berita di media sosial, menuduh ibu menghancurkan keluarga mereka demi uang. Aku tersenyum kecil. Biarkan saja. Semakin mereka berteriak, semakin banyak yang memperhatikan. Dan semakin banyak yang tahu, semakin besar peluang kebenaran terlihat. Saya juga sudah siapkan langkah hukum untuk balik menuntut pencemaran nama baik, katanya. Belum sekarang, sahutku pelan. Biarkan mereka merasa menang dulu. Kadang, kemenangan palsu adalah jebakan terbaik. 3 hari kemudian, kabar besar pecah. Salah satu proyek besar milik keluarga Arga, pembangunan resort di Puncak, gagal total. Investor menarik diri karena melihat nama mereka terlibat kasus hukum. Aku tahu penyebabnya. Tentu saja, investor itu adalah klienku sekarang. Dan aku hanya memberi satu peringatan halus di rapat. Hati-hati berbisnis dengan keluarga yang tidak stabil secara hukum. Dampaknya langsung terasa. Telepon Arga tak berhenti berdering. Pagi itu ia datang ke kantorku dengan wajah panik. Sinta, tolong hentikan ini. Kamu mau menghancurkan keluargaku. Aku tidak menghancurkan siapapun. Arga. Aku hanya menunjukkan siapa yang sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri. Ibu menangis setiap malam. Aku juga menangis dulu, Gar. Tapi waktu itu tidak ada yang peduli. Arga menunduk, suaranya bergetar. Kamu berubah, Sin. Tidak. Aku hanya berhenti menjadi perempuan yang mereka injak. Beberapa hari setelahnya, Bu Ratmi memanggil pengacaranya sendiri dan mencoba menekan balik lewat jalur hukum. Namun di tengah proses itu, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Pihak kepolisian menemukan bahwa dokumen laporan mereka dipalsukan sebagian. Ada bukti bahwa beberapa tanda tangan saksi fiktif. Semuanya dibuat atas perintah Rara,
dengan bantuan seorang kenalan notaris gelap. Berita itu meledak. Nama Rara dan Ratmi mendadak jadi bahan gosip publik. Media yang dulu menyerangku, kini justru memojokkan mereka. Pak Rendra meneleponku malam itu. Suaranya terdengar puas. "Ibu, laporan palsu mereka sudah terbukti. Polisi akan memproses Rara dan Bu Ratmi atas tuduhan pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik." Aku menarik napas panjang. Jangan buru-buru ajukan tuntutan. Aku ingin mereka merasakan dulu rasa takut itu. Biarkan 1 minggu, baru kita bergerak. "Seperti biasa, Ibu tahu kapan waktu terbaik untuk membalas," kata Pak Rendra sambil tertawa kecil. Selama seminggu itu, aku diam. Namun diamku bukan tanda menyerah. Diamku adalah badai yang sedang menahan diri. Aku sengaja mengirimkan undangan resmi untuk menghadiri sidang perdana pembagian aset kepada seluruh anggota keluarga Arga. Tempatnya di ruang sidang pengadilan negeri, ruangan yang dingin dan penuh bayangan sejarah. Hari itu aku datang mengenakan jas putih dan kerudung sederhana. Sementara Bu Ratmi datang dengan wajah kusam, tanpa riasan, dan mata sembab. Aku tahu, malamnya ia tidak tidur. Ketika hakim membacakan hasil verifikasi aset, suaranya terdengar tegas. Seluruh aset atas nama Ibu Sinta Pratama dinyatakan sah sebagai milik pribadi. Tidak ada unsur penggelapan maupun pelanggaran hukum. Suara Bu Ratmi meledak di ruang sidang. Tidak mungkin. Dia mencuri semuanya. Hakim mengetuk palu. "Tenang, Ibu. Semua sudah diverifikasi oleh lembaga hukum. Keputusan ini final." Aku menatapnya sejenak. Bibirku tersenyum kecil, tapi di hati aku berbisik. "Sekarang kamu tahu rasanya kehilangan, Bu." Setelah keluar dari ruang sidang, wartawan kembali mengerubungiku. Tapi kali ini, tidak ada yang menuduh. Semua bertanya dengan nada kagum. "Bu Sinta, bagaimana rasanya akhirnya menang atas keluarga yang menindas Anda?" Aku berhenti di depan kamera, menatap lensa itu lurus. Rasanya biasa saja. Karena ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang keadilan. Kadang, keadilan tidak datang dalam bentuk maaf, tapi dalam bentuk kehilangan. Aku berjalan meninggalkan mereka, sementara kilatan kamera terus mengikuti langkahku. Malamnya, aku menerima satu pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Aku menyesal, Sinta. Kalau saja waktu itu aku tidak menuruti emosi Ibu. Arga." Aku menatap layar ponsel lama, lalu mengetik balasan pendek. Penyesalan selalu datang setelah kehilangan. Gar. Tapi aku tidak lagi menoleh ke belakang. Kukunci ponsel, kupandangi langit yang redup dari jendela kamarku. Udara malam itu tenang, seolah semesta sedang diam menyaksikan bagaimana keadilan akhirnya berpihak padaku. Aku tersenyum pelan. Perang belum benar-benar berakhir, tapi kali ini, aku yang memegang kendali. Sudah hampir 2 bulan sejak sidang terakhir itu. Kemenanganku menyebar cepat, seolah seluruh kota membicarakan namaku. Banyak yang memuji, banyak juga yang tiba-tiba ingin mendekat. Mereka bilang aku perempuan tangguh. Tapi, entah kenapa, aku malah merasa kosong. Aku duduk di ruang tamu rumahku yang luas. Dindingnya putih bersih, lantainya marmer, lampu gantung kristal berkilau di atas kepala. Tapi di antara kemewahan itu, aku merasa seperti duduk sendirian di gua yang dingin. Tak ada tawa, tak ada suara. Hanya gema dari langkahku sendiri. Kemenangan ternyata tidak selalu sehangat yang kubayangkan. Aku memandangi cermin besar di depan ruang tamu. Bayanganku memantul di sana. Rambut rapi, riasan sempurna, wajah yang terlihat kuat. Tapi di balik mata itu, aku tahu ada sesuatu yang hilang. Dulu, setiap kali aku menangis, Arga akan datang memelukku, meski hanya pura-pura menenangkan. Sekarang tidak ada siapapun. Dan mungkin itu justru kelegaan dan kehampaan yang datang bersamaan. "Bu Sinta." Suara Embok Nah, asistenku, memecah keheningan. Ada tamu di depan. "Siapa?" Katanya Pak Rendra, pengacara Ibu. Aku tersenyum tipis. "Suruh masuk." Rendra masuk dengan wajah agak ragu. "Saya tidak akan lama, Bu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan." "Silakan," jawabku tenang.
Ia duduk, menatapku dengan pandangan serius. Keluarga Arga resmi bangkrut. Semua aset yang tersisa sudah dilelang untuk menutup utang. Aku terdiam. Bukan terkejut, karena aku memang sudah memprediksi itu. Tapi ada perasaan aneh yang menelusup di dada. Seperti luka yang tak lagi berdarah, tapi masih perih kalau disentuh. Ibu mertua Anda kini tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rara, katanya bekerja di toko pakaian. Rendra berhenti sejenak, lalu menatapku. Dan Arga, dia hilang kontak. Beberapa orang bilang dia pergi ke luar negeri. Aku menunduk, menatap jari-jariku yang menggenggam cangkir teh hangat. Asapnya menari-nari di udara, lalu menghilang begitu saja. Sama seperti rasa benciku. Kini, ia tak sekuat dulu. Terima kasih, Rendra. Ibu, apa? Ibu tidak ingin melaporkan mereka atas kasus kekerasan waktu itu. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu. Aku sudah mendapat lebih dari cukup. Rendra hanya mengangguk, lalu pamit. Dan aku kembali sendirian, duduk di antara kemewahan yang tiba-tiba terasa seperti dinding kaca, bening, tapi memenjarakan. Malamnya, aku memutuskan pergi keluar. Kupacu mobil menuju desa kecil di pinggiran kota, tempat dulu aku dan Arga sering datang untuk sekadar makan sate dan minum teh di warung bambu. Udara di sana lebih jujur. Angin malamnya tak pernah menipu. Saat aku berhenti di depan warung tua itu, seorang wanita tua menyapaku. Bu Sinta, lama tidak kesini. Aku tersenyum. Masih ingat, Bu? Tentu. Dulu sering datang sama suami. Tapi sekarang sendirian, ya. Aku hanya mengangguk. Perempuan itu meletakkan sepiring sate dan segelas teh manis di hadapanku. Kadang, orang yang pergi bukan berarti kita kehilangan. Kadang, mereka pergi supaya kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menatap wajahnya, tapi senyumnya lembut, seperti semesta yang sedang menenangkan. Pulang ke rumah, aku menatap sekeliling lagi. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Aku menyusuri koridor panjang, membuka pintu demi pintu, ruang kerja, kamar tamu, ruang keluarga. Semuanya sunyi. Aku berhenti di depan kamar yang dulu menjadi ruang seni kecilku. Di dalamnya masih tergantung lukisan setengah jadi. Potret diriku memegang cangkir kopi, dengan mata memandang keluar jendela. Kuambil kuas, kubasahi dengan cat, lalu kutulis di bagian bawah kanvas. Rumah bukan tentang dinding, tapi tentang hati yang pulang. Tetes air mata jatuh ke kanvas itu, menyatu dengan cat basah, membentuk noda kecil. Tapi kali ini, aku tidak merasa lemah. Justru untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari luka, dari dendam, dari beban membuktikan diri. Beberapa hari kemudian, Embok Nah datang membawa surat. Ini dikirim seseorang, Bu. Tidak ada nama pengirim. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya selembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang kukenal. Maaf, Sinta. Aku kehilangan segalanya, dan baru sadar kamu bukan masalahku. Kamu adalah rumah yang dulu kutolak. Kalau suatu hari aku bisa menebus semuanya, aku akan datang. Tapi kalau tidak, semoga kamu bahagia. Arga. Aku menutup surat itu, menarik napas panjang. Dulu, mungkin aku akan menangis membaca ini. Tapi sekarang tidak. Yang kurasakan hanyalah rasa lega. Karena ternyata, akhirnya dia pun tahu. Beberapa minggu berlalu, aku mulai membuka galeri seni kecil di lantai dasar rumahku. Tempat itu menjadi ruang terbuka bagi anak-anak muda yang ingin belajar melukis, menulis, dan menuangkan emosi tanpa takut dihakimi. Setiap kali melihat mereka tertawa dan berkarya, aku merasa bagian kosong dalam diriku perlahan terisi. Aku sadar, aku tidak butuh dinding mewah atau kekuasaan untuk merasa aman. Yang kubutuhkan hanyalah keberanian untuk membuka diri dan menerima bahwa masa lalu hanyalah bagian dari perjalanan. Malam itu, aku duduk di beranda rumah, menatap langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya, aku bisa tersenyum tanpa merasa ada bayangan yang mengintai di belakangku. Terima kasih, Tuhan, bisikku pelan. Karena kau ajarkan aku bahwa rumah sejati ternyata bukan tempat tinggal,
tapi hati yang sudah berdamai. Sudah hampir 6 bulan berlalu sejak aku terakhir mendengar nama Arga. Hidupku kini lebih tenang, lebih teratur. Pagi kuhabiskan untuk mengurus galeri seni, siang hingga sore menemani anak-anak muda belajar melukis, dan malamnya kuberikan pada diriku sendiri, membaca, menulis, atau sekadar menatap bintang sambil menyeruput teh hangat. Rasanya damai. Setelah bertahun-tahun hidup dalam badai, aku akhirnya menemukan kesunyian yang tidak menakutkan. Kesunyian yang terasa seperti pelukan. Namun malam itu, semua ketenangan itu terusik. Aku baru saja menutup galeri ketika suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Cahaya lampu depan menyorot fasad rumahku, lalu padam. Langkah kaki berat terdengar di teras. Aku sempat berpikir mungkin itu kurir atau tamu klien baru. Tapi begitu pintu terbuka, langkahku terhenti. Dia berdiri di sana. Arga. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya tirus, rambutnya sedikit berantakan. Tapi mata itu masih sama, mata yang dulu bisa membuatku lemah, dan kini membuat jantungku berdebar antara amarah dan iba. Sinta, suaranya serak. Aku tahu aku tak pantas datang ke sini, tapi aku harus bicara denganmu. Aku mematung, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba berlari liar. Untuk apa? Tanyaku datar. Aku hanya butuh 5 menit. Kau sudah mencuri bertahun-tahun hidupku, Arga. 5 menit seharusnya terlalu murah. Ia menunduk, menarik napas panjang. Aku tahu, aku pantas dibenci. Tapi aku kesini bukan untuk minta kasihan. Aku kesini karena ibu sakit parah, Sin. Aku menatapnya lama, menunggu kelanjutannya. Dokter bilang, stadium akhir. Dia hanya punya waktu beberapa minggu. Dan, dia minta ketemu kamu. Dada ini terasa sesak. Nama Ibu Ratmi masih mampu mengguncang hatiku, meski aku sudah berulang kali mencoba melupakannya. Untuk apa dia ingin menemuiku? Untuk melempar kopi lagi? Tanyaku sinis. Tidak, jawab Arga pelan. Dia ingin minta maaf. Aku tak menjawab. Kubiarkan sunyi menggantung di antara kami. Angin malam menyelinap melalui tirai jendela, membawa aroma lembut bunga Kamboja dari taman depan. Arga menatapku lekat-lekat, seolah berusaha membaca pikiranku. Sinta, aku tahu aku sudah menghancurkanmu. Aku tahu kau mungkin ingin aku hilang selamanya. Tapi kumohon, tolong temui ibu sekali ini saja. Aku memejamkan mata sejenak. Bayangan masa lalu berputar di kepalaku. Wajahku yang berdarah karena gelas kopi, hinaan yang menampar harga diriku, dan tatapan sinisnya saat aku berjalan pergi. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga ingat sesuatu, bahwa aku pernah mencintai keluarga itu dengan tulus, meski mereka tidak pernah menganggapku bagian dari mereka. Baik, kataku akhirnya, pelan. Aku akan datang. Tapi bukan karena dia ibumu, karena aku butuh menutup bab ini. Keesokan harinya, aku datang ke rumah kontrakan sederhana di pinggir kota, tempat Bu Ratmi kini tinggal. Rumah itu kecil, cat dindingnya sudah pudar, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Berbeda jauh dari kemewahan rumah besar tempat mereka dulu tinggal. Arga menyambutku di depan, mengantarku masuk ke kamar ibunya. Bu Ratmi terbaring lemah di ranjang, tubuhnya kurus, pipinya cekung, namun matanya masih menyimpan sinar yang kukenal, keras kepala dan penuh harga diri. Tapi kali ini, sinar itu bercampur penyesalan. Sinta, suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku berdiri di samping ranjang, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku, dulu terlalu sombong. Aku pikir kau hanya perempuan biasa yang tak pantas untuk anakku. Tapi sekarang, suaranya terputus oleh batuk keras. Arga segera membantunya duduk, menepuk-nepuk punggung ibunya. Sekarang aku tahu, yang tak pantas itu justru aku. Aku menghina orang yang paling tulus mencintai anakku. Matanya berkaca-kaca. Aku, minta maaf, nak. Aku menarik kursi, duduk di samping ranjang. Butuh waktu lama sebelum aku bisa membuka mulut. Ibu tahu, kataku pelan, rasa sakit yang ibu beri tak hilang dalam sehari. Air mataku menetes, tapi suaraku tetap tenang. Tapi aku juga tahu, dendam tidak membuat siapapun sembuh. Jadi, aku maafkan ibu.
Bu Ratmi menatapku lama, seolah tak percaya dengan kata-kata itu. Kau sungguh memaafkanku. Aku mengangguk. Ya, tapi bukan karena ibu pantas, melainkan karena aku ingin tenang. Tangisnya pecah. Ia menggenggam tanganku dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Terima kasih, nak. Terima kasih. Aku keluar dari kamar itu dengan langkah ringan. Di ruang tamu, Arga berdiri menungguku. Dia sudah tidur, kataku. Terima kasih sudah datang, Sinta. Ibu bisa pergi dengan tenang nanti. Aku menatapnya, lalu berkata dengan suara lembut tapi tegas. Aku sudah memaafkan kalian, Gar. Tapi jangan pernah berharap kita bisa kembali seperti dulu. Aku tidak berharap, Sin. Aku hanya ingin kau tahu, penyesalan ini nyata. Aku tahu, jawabku. Tapi hidup harus terus berjalan, tanpa harus menoleh ke belakang. 2 minggu kemudian, kabar itu datang. Bu Ratmi meninggal dunia dalam tidurnya. Aku datang ke pemakamannya diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Aku berdiri jauh di antara kerumunan, melihat Arga menunduk di depan nisan, wajahnya penuh duka dan kelelahan. Aku menatap langit yang mendung. Entah kenapa, aku merasa bukan hanya ibu mertuaku yang dimakamkan hari itu, tapi juga seluruh masa lalu yang dulu mengikatku dalam luka. Aku berjalan meninggalkan area pemakaman, sementara angin lembut meniup rambutku. Untuk pertama kalinya, langkahku terasa ringan. Malam itu, aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh di tangan. Teleponku bergetar, pesan dari Arga. Terima kasih sudah datang, Sinta. Ibu pasti bahagia. Aku akan pergi jauh, mulai hidup baru. Tapi izinkan aku membawa satu hal darimu, rasa hormat. Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu mengetik balasan pendek. Selamat jalan, Arga. Semoga kamu menemukan kedamaian yang dulu tak bisa kamu beri. Kututup ponsel, menatap langit. Bintang-bintang malam itu tampak lebih terang dari biasanya, seolah ikut menyaksikan bagaimana akhirnya bayangan masa lalu benar-benar pergi. Aku tersenyum. Akhirnya, rumahku benar-benar tanpa dinding, tanpa kebencian, tanpa dendam. Hanya ada aku, dan hati yang akhirnya bebas. Sudah setahun berlalu sejak hari pemakaman itu. Dan kini, aku duduk di beranda rumahku yang baru, di tepi kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk masa lalu. Rumah sederhana dengan dinding putih bersih, taman kecil berisi bunga lavender, dan suara burung yang setiap pagi menyambutku. Rumah ini adalah milikku. Tempat di mana aku akhirnya bisa bernapas tanpa rasa takut, tanpa luka yang membayangi. Setiap kali aku menatap langit dari sini, rasanya seperti melihat kehidupan yang benar-benar baru. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi dendam. Hanya ada ketenangan, dan rasa syukur yang pelan-pelan menumbuhkan senyum. Pagi itu, aku menerima tamu di galeriku yang baru saja dibuka ulang. Beberapa anak muda duduk bersila di lantai, sibuk melukis dengan warna-warna yang mereka pilih sendiri. Di antara mereka, aku melihat seorang gadis kecil, mungkin berusia 10 tahun, yang begitu serius mencampur warna biru dan putih di paletnya. Kamu melukis apa, sayang? Tanyaku sambil mendekat. Gadis itu tersenyum malu. Langit, tante. Tapi aku mau langitnya agak abu-abu, biar kelihatan seperti habis hujan. Aku tersenyum. Langit yang abu-abu juga indah. Karena tanpa abu-abu, kita tidak akan tahu betapa birunya langit setelah hujan. Anak itu mengangguk kecil, lalu kembali ke lukisannya. Aku terdiam, menatap goresan tangannya yang polos, tapi jujur. Entah kenapa, kata-kataku sendiri tadi terasa seperti pesan yang datang untukku juga. Setelah kegiatan selesai, aku duduk di ruang belakang galeri, menatap deretan lukisan yang terpajang di dinding. Beberapa adalah hasil tanganku sendiri, sebagian besar bertema alam, tetapi ada satu yang paling kusukai, sebuah lukisan langit yang retak dengan cahaya lembut menembus celah-celahnya. Aku menamainya, Sembuh. Lukisan itu kubuat setelah malam panjang penuh air mata dan doa. Ketika akhirnya aku menyadari bahwa balas dendam bukanlah kemenangan sejati. Yang sesungguhnya menang adalah saat aku bisa memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku layak untuk hidup damai. Sore harinya, teleponku berdering. Sebuah nomor asing muncul di layar.
Aku menjawab pelan. Halo. Suara di seberang terdengar lembut tapi ragu-ragu. Apakah ini Sinta? Ya, benar. Dengan siapa saya bicara? Saya Rani, adik iparmu. Tubuhku menegang sesaat. Nama itu, Rani, adik ipar yang dulu ikut dalam penghinaan itu. Aku tahu, aku tidak pantas bicara denganmu. Tapi aku ingin minta maaf, Kak, katanya dengan suara gemetar. Aku dulu ikut ibu dan Mas Arga membencimu tanpa alasan. Padahal, aku tahu kau tidak pernah salah. Aku terdiam lama. Ada bagian dari diriku yang masih mengingat semua ucapan kasarnya dulu, tapi ada pula bagian lain yang kini sudah lebih tenang. Kau tidak perlu meminta maaf untuk menenangkan hatiku, Ran, jawabku lembut. Aku sudah memaafkan kalian semua. Terima kasih, Kak, ucapnya, terisak kecil. Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah menikah. Dan setiap kali aku berdoa, aku minta agar pernikahanku tidak seperti dulu, agar aku bisa jadi istri yang setia seperti kau dulu pada Mas Arga. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Betapa anehnya hidup. Dulu mereka menghancurkan aku, kini mereka justru menjadikanku teladan. Aku doakan kau bahagia, Ran. Jangan ulangi kesalahan kami, kataku pelan. Terima kasih, Kak. Semoga Tuhan selalu jaga Kak Sinta. Telepon terputus, tapi kata-katanya masih bergema di telingaku lama sekali. Malamnya, aku duduk di taman rumah, menatap langit yang perlahan gelap. Angin lembut membawa aroma tanah yang baru disiram hujan. Aku teringat lagi pada perjalanan panjangku, dari seorang istri yang terluka, menantu yang dihina, hingga perempuan yang memilih bangkit dan tidak membalas dengan cara yang sama. Di tangan kananku, aku memegang cangkir teh hangat. Aku menatap permukaannya yang bergetar oleh angin dan berkata pelan, "Terima kasih, Tuhan. Karena lewat luka, aku belajar arti kuat. Lewat penghinaan, aku belajar rendah hati. Dan lewat kehilangan, aku belajar mencintai diriku sendiri." Beberapa bulan kemudian, aku mendapat tawaran untuk mengadakan pameran tunggal di Jakarta. Pameran bertajuk Langit yang Baru. Kuratornya bilang, lukisan-lukisanku punya jiwa. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan. Malam pembukaan pameran, aku berdiri di tengah ruangan, melihat orang-orang yang datang memandangi karyaku. Lalu seseorang mendekat, seorang pria, wajahnya asing tapi tatapannya hangat. "Lukisan Anda indah sekali, Bu Sinta," katanya. "Terima kasih," jawabku tersenyum. "Saya Damar, pengajar seni di universitas. Saya sudah lama ingin bertemu Anda." Kami berbincang lama malam itu, tentang seni, tentang kehidupan, tentang luka yang justru melahirkan karya terbaik. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa nyaman berbicara dengan seorang pria tanpa rasa takut atau curiga. Saat ia pamit, Damar menatapku lembut. "Saya harap ini bukan terakhir kali kita bertemu." Aku tersenyum kecil. Langit selalu punya cara mempertemukan orang yang sefrekuensi, Pak Damar. Beberapa hari setelah pameran itu, aku menulis di jurnal pribadiku. Kadang, hidup tak memberi kita pilihan selain hancur dulu agar bisa utuh kembali. Tapi ketika akhirnya kita berani melepaskan semua yang melukai, semesta akan mengganti dengan sesuatu yang lebih indah. Mungkin bukan cinta yang sama, tapi kedamaian yang lebih murni. Aku menutup buku, menatap keluar jendela. Langit sore itu berwarna jingga lembut, seperti senja yang menenangkan. Dan di antara cahaya yang perlahan redup, aku tahu, bab dendamku sudah berakhir. Yang tersisa kini hanya aku, Sinta, perempuan yang pernah jatuh, tapi memilih bangkit dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Langitku mungkin pernah abu-abu, tapi hari ini, langitku biru, benar-benar biru. 3 tahun berlalu sejak aku menutup bab kelam hidupku. Kini, setiap pagi aku bangun tanpa beban. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengekorku. Tidak ada rasa takut yang menahan langkahku. Hidupku berjalan sederhana, tapi tenang. Dan itu lebih dari cukup. Aku membuka jendela, membiarkan cahaya pagi menyentuh wajahku. Udara segar membawa aroma bunga melati yang kutanam di halaman belakang. Bunga itu tumbuh dari tanah tempat aku dulu menanam semua luka dan amarah. Kini,
Tanah itu menumbuhkan kedamaian. Galeri seniku makin ramai. Orang-orang dari berbagai kota datang hanya untuk melihat hasil tanganku. Mereka bilang lukisanku bernyawa, bahwa setiap goresannya menyimpan emosi yang dalam, tapi menenangkan. Aku tahu kenapa. Karena setiap lukisan itu lahir dari luka yang sudah sembuh. Suatu siang, saat sedang membereskan beberapa karya, asistanku, Lila, menghampiriku dengan wajah gugup. "Bu, ada 2 orang ingin bertemu langsung dengan ibu," katanya penting sekali. Aku mengangguk. Siapa mereka? Mereka bilang, ibu mertua dan adik ipar ibu. Tanganku terhenti. Sapu kuas di genggamanku nyaris jatuh. 3 tahun. Setelah semua yang terjadi, mereka muncul kembali. Aku menarik napas panjang. Baik, suruh mereka masuk. Mereka datang. Wajah ibu mertua tampak lebih tua. Matanya sayu, tubuhnya kurus dan kaku. Sementara Rani, adik iparku, berdiri di belakangnya, menunduk. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi cemoohan. Yang kulihat hanyalah kelelahan dan penyesalan yang menua di wajah mereka. Ibu mertua memandangi ruangan sekelilingku. Galeri dengan cahaya lembut, lukisan yang berjejer rapi, dan suasana yang hangat. "Jadi ini, tempatmu sekarang, Sinta?" katanya lirih. Aku hanya mengangguk pelan. "Ya, Bu. Ini hasil kerja keras saya." Ia menelan ludah, lalu berkata dengan suara gemetar. "Aku datang bukan untuk bertengkar lagi. Aku ingin minta maaf." Rani meneteskan air mata, menggenggam tangan ibunya erat. "Kami sudah kehilangan segalanya. Kak, rumah, usaha, bahkan keluarga besar tak mau lagi menerima kami. Setelah Mas Arga meninggal karena serangan jantung, semuanya hancur." Aku terdiam. Mendengar nama itu, Arga, suamiku yang dulu lebih memilih diam saat aku dihina, membuat dadaku terasa sesak. Tapi aku tak lagi marah. Rasa itu sudah mati, digantikan empati yang tenang. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyaku lembut, walau nada suaraku tetap tegas. "Aku tidak ingin uangmu," jawab ibu mertua. "Cepat. Aku cuma ingin pengampunan. Aku ingin kamu tahu, aku menyesal." Matanya basah. Air mata tua yang tidak lagi penuh ego, tapi benar-benar tulus. Aku menatap keduanya lama. Dulu, mereka adalah orang yang membuatku terhina di depan keluarga besar. Mereka yang pernah menampar, melempar, menghina anakku. Namun sekarang, mereka datang dengan wajah yang hancur oleh waktu dan penyesalan. Aku menegakkan tubuh, lalu berjalan ke arah meja dan menuangkan 3 cangkir teh. Kuserahkan satu persatu pada mereka. "Minum, Bu. Tidak perlu takut. Rumah ini tak menyimpan amarah lagi." Ibu mertua menatapku tak percaya. "Kamu tidak membenciku?" Aku menggeleng, tersenyum samar. Saya sudah selesai dengan kebencian. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal itu. Ia menunduk, menangis tanpa suara. "Sinta, aku tak pantas dimaafkan." "Mungkin tidak, Bu. Tapi kadang, yang kita butuh bukan pantas atau tidak, melainkan keberanian untuk meminta maaf." Rani pun ikut terisak. Ia lalu merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan sepucuk surat. "Ini surat dari Mas Arga. Dia menulisnya sebelum meninggal. Kami baru menemukannya seminggu lalu." Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Kertasnya lusuh, tinta hitamnya agak pudar. Tapi tulisan itu jelas. Tulisan tangan Arga. Kubaca perlahan. "Sinta, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tak ada di dunia ini. Aku menyesal tak pernah membelamu. Aku penakut, pengecut, dan suami yang gagal. Aku hanya ingin kau tahu, aku bangga padamu. Kau jauh lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Maaf karena dulu aku memilih diam saat kau disakiti. Kau pantas bahagia, bahkan tanpa aku." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Entah bagaimana, rasa sakit yang dulu membakar dadaku kini berubah menjadi perih yang tenang. Aku menutup surat itu, menatap langit di luar jendela. Akhirnya, semesta memberiku keadilan, gumamku pelan. Sore itu, sebelum mereka pergi,
Aku mengantarkan mereka sampai ke pintu. Ibu mertua menatapku lama. Sinta, aku tahu ini berlebihan, tapi bolehkah aku tinggal bersamamu? Aku sudah tua dan tak punya tempat. Aku menatapnya lembut tapi pasti. Maaf, Bu. Tidak kali ini. Tapi saya bisa bantu mencarikan tempat yang lebih layak. Saya akan bantu, tapi bukan untuk membuka luka lama. Ia mengangguk, menerima jawabanku tanpa marah. Terima kasih, Nak. Kau benar-benar jauh lebih baik dari yang dulu kukira. Saya bukan lebih baik, Bu. Saya hanya belajar dari luka yang ibu tinggalkan. Mereka pamit dengan wajah penuh rasa malu tapi juga lega. Dan aku menatap kepergian mereka tanpa rasa dendam sedikitpun. Malamnya, aku duduk di depan galeri, memandangi langit bertabur bintang. Suara jangkrik dan semilir angin membuat suasana begitu damai. Di tanganku, surat dari Arga masih kugenggam. Kupandangi tulisan terakhir di bawahnya. Jika waktu bisa diulang, aku akan memilih mempercayaimu sejak awal. Aku tersenyum kecil. Terlambat memang, tapi terima kasih sudah menulis ini, Arga. Lalu kuletakkan surat itu di meja, di samping lukisan baruku. Sebuah lukisan yang menggambarkan tangan perempuan melepaskan segenggam pasir ke udara. Kujuduli lukisan itu, Melepaskan untuk menang. Keesokan harinya, aku membuka pameran baru bertema, Dari Abu ke Cahaya. Banyak pengunjung datang, termasuk seseorang yang sudah akrab, Damar. Ia berdiri di sebelahku, menatap lukisan itu lama. Kau tahu, Sinta, katanya pelan. Keadilan semesta tidak pernah datang dengan marah. Ia datang dengan diam, tapi tepat waktu. Aku tersenyum. Ya, aku baru benar-benar memahaminya sekarang. Damar menatapku dalam-dalam, lalu berkata, mungkin kali ini, biarkan aku menemanimu menikmati langit yang baru. Aku tertawa kecil, menatap langit sore yang memudar keemasan. Boleh, tapi jangan sampai kau bosan dengan langit yang kadang masih punya awan. Awan juga bagian dari langit, Sinta. Tanpanya, langit terlalu kosong. Kami tertawa pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sesuatu yang hilang kembali mengisi ruang hatiku, ketulusan yang baru, tanpa luka. Aku tahu hidup tidak akan selalu tenang. Akan ada badai kecil, angin, dan hujan. Tapi kini aku siap. Karena aku bukan lagi Sinta yang dulu menunduk karena luka. Aku adalah Sinta yang berdiri di bawah langit yang sama, tapi dengan hati yang berbeda. Langitku kini penuh cahaya. Dan itu adalah balas budi dari semesta yang selama ini menemaniku dalam diam. Hidup selalu punya cara yang tak terduga untuk mengembalikan apa yang pernah diambil darimu. Bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam wujud yang lebih indah dan bermakna. Dulu, aku Sinta yang penuh luka, terhina, dan jatuh sampai nyaris tak bisa bangkit. Namun dari reruntuhan itu, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari balas dendam, melainkan dari keberanian untuk melepaskan. Kini, aku tidak lagi ingin semua orang membayar kesalahannya. Aku hanya ingin hidup damai, mencintai diriku, dan memberi ruang bagi orang yang benar-benar tulus. Semesta sudah menuntun jalanku, mengajarkan bahwa amarah memang bisa menghancurkan. Tapi maaf, bisa menyembuhkan segalanya. Aku, Sinta, perempuan yang pernah berdarah karena secangkir kopi. Tapi kini tersenyum dengan segelas teh di tangan, menatap langit yang biru, dan akhirnya bisa berkata dengan tenang, aku sudah tidak luka lagi.